Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam wa hadana la tariqah qadiriyyan syabandiyah ma'a suriyaya. Ja'alana Allah wa iyyakum minadz dzakirina lahu katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah al-awwal wal akhir wa zahir wal batin wa syadidul quwwa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna afaqri wa hayata ruhi wa syarha qalbi wa najati fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ila hadrati sultan al-bihi hadzal wa Muhammad al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan yang mulia seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Nasyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Al-Alamah Al-Arif Billah Sahibil Fadilah Guru Suci, Bapak Ruh kita sekalian, ya Sayyid ya Muhammad Abdul Rasyidul Mas'ul Karim Nasyatan. Mudah-mudahan semoga pangarsa abaos Allah panjangkan usia dunianya, limpahan keberkahan karomah, semoga Allah semakin ditambah kepada beliau, segala karunia yang Allah berikan kepada beliau semoga tercurah terlimpah kepada kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Muhtaromin wal Muhtaromin, para alim ulama wa du'ama, para kesepuhan, khataman dan manakiban, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ikhwan wal akhwat, tua muda semuanya, sangat saya hormati. Wabil khusus kepada Sahibul Bait, Sahibul Al-Fuqah, bersama Pak Ustaz Abu Mukhtar bin Bapak Hussein. Tidak lupa pada pengatur waktu pembaca yang mulia bersama Bapak Ustaz Hasan yang sangat saya hormati. Semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, di akhirat nanti ada 3 golongan manusia yang tidak akan Allah lihat, tidak akan Allah tanya karena Allah sangat benci kepada mereka, dan tidak akan Allah sucikan. Bahkan bukan hanya itu saja, tetapi yang ketiga golongan ini akan mendapatkan azabun alim, itu siksa yang pedih. Siapa dia? Yang pertama adalah orang tua yang suka berzina, Saiful Zina. Yang kedua adalah malikun kazabun, adalah penguasa atau pemimpin yang membohongi yang dipimpinnya. Yang ketiga, alilun mustakbirun, adalah orang miskin sombong. Jadi 3 golongan ini
tidak akan Allah lihat, tidak akan Allah tanya karena Allah sangat benci, dan tidak akan Allah sucikan, bahkan akan mendapatkan siksa. Maka satu saja diambil, yaitu orang miskin yang sombong. Maka diantara sekian banyak kesombongan manusia, dari berbagai macam kesombongan, adalah ketika manusia itu enggan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mau berzikir kepada Allah itu disebut adalah orang yang paling sombong. Karena jika manusia sudah tidak mau berzikir kepada Allah, artinya dia sudah merasa bahwa dirinya sudah tidak perlu lagi kepada bimbingan Allah, sudah tidak perlu lagi terhadap rahmat dari Allah. Itu makanya katakan orang yang paling sombong adalah ketika manusia ini tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam tradisi thariqah biasa yang dibahas itu tentang masalah dzikir selalu. Lalu pertanyaannya, apakah tidak ada lagi pembahasan selain dzikir? Gitu mungkin ya. Oh, yang dibahas terus dzikir dan dzikir. Sebenarnya bukan tidak ada pembahasan selain dzikir. Bukan itu. Tetapi memang dzikir ini adalah yang pokok dari setiap segala urusan. Jadi dikatakan di dalam Muqaddimah kitab Miftahus Sudur, rajanya wali Allah di masanya. Jadi rajanya para wali pada zamannya, beliau menjelaskan bahwa dzikir ini adalah segala sesuatu yang paling utama dari setiap urusan yang paling utama. Itu dikatakan. Makanya di dalam tradisi bertarekat selalu yang dibahas adalah tentang dzikir, tidak membahas yang lain-lain. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau mau si pembahas itu membahas tentang yang lain di luar dzikir, bisa saja. Tetapi nanti pada akhirnya garapan yang pokok tertinggal nanti. Karena dikatakan oleh Abah Amna mengatakan bahwa dzikir ini adalah sesuatu yang paling utama dari setiap urusan yang utama. Satu. Kemudian yang kedua, alat yang paling tepat, yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu dengan dzikir. Dan yang ketiga, ausali wasail, sesuatu wasilah yang pasti yang mengantarkan manusia ke hadirat Allah Subhanahu. Ini karena jamaahnya di sebelah sana, jadi begini. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Jadi kenapa dalam tarekat ini selalu yang dibahas tentang dzikir? Ternyata itu dzikir ini punya muatan 3. Luar biasa, Pak. Saya katakan luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena di dalam Al-Quran dikatakan wala dzikrullahi akbar, bahwa dzikir ini adalah sesuatu yang paling utama dibandingkan amal-amalan yang lain. Dalam arti bukan ketika amaliyah yang lain tidak usah dikerjakan, dzikir saja, ya tidak juga seperti itu. Artinya dikatakan wala dzikrul akbar, setiap amalan ini kalau di dalamnya tanpa ada zikirnya, amalan itu hanya sebatas sendal gurau belaka, itu maksudnya. Maka Allah mengatakan wala dzikrullahi
rek dibawa ke mana gitu ya cicing kumaha ngapuluyung nawe ya juga sebenarnya membuat konsep tadi dengan kali ya wala zikrullahi. Kemudian kalau kita memahami tentang ayat Al-Quran, sebenarnya semua ayat Al-Quran ini bermuaranya kepada zikir. Ini perlu diketahui. Contoh, apa contohnya? Contohnya, mak. Ayat Quran naon sok disebutkeun ayat Quran naon mak. Subhanallah. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Contohnya itulah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar takwa yang sebenar-benarnya tanpa melalui proses zikir tidak bisa. Apalagi ingin menjadi orang yang beriman dengan zikir, ingin takwa dengan zikir, ingin beriman dengan zikir, ingin sukses dengan zikir, ingin khusyuk dengan zikir. Jadi pantas dikatakan, Allah mengatakan walau tikul akbar, semua segala sesuatu ibadah tanpa ada zikir ya tadi. Maka semua ayat Al-Quran bermuaranya kepada zikir semuanya. Wa mudrobaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu sehingga datang al yakin. Dikatakan beribadah, seorang mufasir menjelaskan hatta ya'tiyakal yakin itu sampai datang azal. Artinya seseorang yang ketika masih ada nyawanya, walaupun gerak fisiknya sudah tidak ada, masih tetap dibebani ibadah. Lantas ibadah apa? Pertanyaannya. Karena setiap orang yang sholat akan berhenti. Tukang pidato akan berhenti, mak. Tukang pidato bakal eureun, mak. Tukang ngaji kan tukang dia bakal berhenti. Tukang sholat kabeh bakal berhenti. Ketika apa? Ketika sudah terlentang di atas kasur. Tapi ketika ruh masih dalam jasad, masih harus beribadah kepada Allah. Wajib hukum. Lantas ibadah apa? Ketika semua gerak fisik sudah tidak mampu, inilah pentingnya ibadah zikir kepada Allah. Maka bersyukurlah orang yang sudah punya zikir di dalam jiwanya, walaupun mungkin suatu saat nanti gerak fisik sudah tidak mampu, tetapi kita masih punya ibadah zikir kepada Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Inilah. Tetapi zikir di sini bukan sebatas zikir pemahaman orang-orang awam. Mohon maaf. Pemahaman orang awam memahami tentang zikir ini adalah membaca kalimat-kalimat yang sudah ditentukan. Itu bukan zikir, itu mah bukan. Kalau membaca bacaan-bacaan tertentu, misalnya baik yang diambil dari Al-Quran atau dari hadis atau dari keterangan para ulama, dibaca, itu bukan zikir, itu adalah wirid. Wirid itu adalah amalan bacaan yang terus dibaca berulang, itu wirid. Hasil dari wirid ijabah dan derajat. Hasil dari wirid. Kalau zikir itu adalah pusaka Allah, pedangnya orang beriman.
dikir. Maka memahami dikir bukan sebatas bacaan. Dikir itu adalah pusaka Allah yang diberikan kepada yang dipilih oleh Allah. Maka saya pernah mengatakan, untuk menjadi masuk ke dalam rombongan ahli zikir, yang sulit itu adalah mendapatkan tiket bagiannya. Walaupun pada kenyataannya mengamalkannya pun sulit, tetapi yang lebih sulit lagi adalah mendapatkan bagian. Contoh, orang yang belum mendapatkan tiket bagian sudah ditalkin dikir pun dibuang. Itu belum dapat bagian artinya. Kemarin dijelaskan ketika ngaji di Bapak Haji Kurdi, dijelaskan bahwa Allah memberikan al-hikmah kepada siapa saja yang Allah pilih. Wa ma yuti' hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang memberi al-hikmah, maka sebenarnya dia sudah mendapatkan berbagai beribu-ribu kebaikan. Apa al-hikmah itu? La ilaha illallah. Maka dikatakan segat kalimat yang diambil dari zikir ini adalah la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah diamalkan oleh seluruh nabi dan seluruh para wali. Maka dikatakan la ilaha illallah lah kalimat, bentuk kalimat yang dipilih oleh seluruh para wali-wali Allah, karena diamalkan oleh seluruh para nabi. Jadi zikir ini adalah pusaka dari Allah. Maka Allah memerintahkan dalam Al-Quran Al-Baqarah 198 kalau tidak salah ayatnya, fadkuruhu kama hadakum. Nah, zikir ini yang dimaksud oleh Allah, berzikirlah kamu kepadaku sebagaimana aku tunjukkan kepadamu. Nah ini makanya ketika Rasul duduk di sebuah halaqah, Sayyidina Ali menghadap kepada Rasul, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang paling dekat kepada Allah, jalan yang paling utama di hadapan dan paling mudah aku amalkan. Cerdas Sayyidina Ali, paling dekat kepada Allah, paling mudah diamalkan, dan paling utama di hadapan Allah. Nabi menyampaikan mudawamatul dzikr sirran, maka dawamlah kamu Ali dengan zikir, dengan suara atau zikir dengan yang sama. Sayyidina Ali menjawab, kalau hal itu aku sudah biasa wahai Rasulullah, aku sudah terbiasa dalam zikir. Orang sahabat piraku atuh melihat langsung Rasul, aku sudah biasa. Nabi menjawab, bukan yang zikir biasa. Bagaimana caranya? Nah, yang ditanya sekali caranya itu adalah Qur'annya, fadkuruhu kama hadakum. Berzikirlah kamu sebagaimana yang aku berikan, yang aku jelaskan, yang aku tunjukkan kepada kamu. Yang dimaksud aku tunjukkan itu adalah caranya. Harus tahu itu cara. Maka ketika berbicara cara, maka inilah yang disebut ulama sufi beristihad dengan dasar hukum ayat surat Al-A'raf ayat ke-17, mencari dasar hukum zikir dengan kalimat la ilaha illallah dengan menggunakan gerakan. La ilaha illallah karena dipakai oleh seluruh nabi dan rasul. Kemudian gerakan kepala ini istihad dikarenakan karena setan menggoda manusia dari 4 penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Surat Al-A'raf ayat ke-17. Sehingga menjadi dasar pemikiran. Lalu siapa orang yang memikirkan demikian, yang berhasil menemukan cara ini? Orang yang berhasil menemukan cara ini adalah seorang yang 300 tahun sebelum lahirnya sudah masyhur namanya, Syekh Abdul. Maka
maka dinisbatkan kepada nama beliau tarekatnya Qadiriyah. Kenapa dikatakan namanya tarekatnya Qadiriyah? Karena sebagai bentuk penghargaan kepada orang yang menemukan cara. Dinisbatkan kepada nama beliau. Jadi Syekh Abdul Qadir itu 300 tahun sebelum fisiknya lahir ke dunia, sebelum jasadnya lahir ke dunia, namanya sudah masyhur di kalangan para wali, bahwa nanti akan hadir seorang rajanya wali namanya Abdul Qadir. Bayangkan Pak, 300 tahun sudah masyhur namanya. Beliaulah yang berhasil dan diteruskan oleh para ahli silsilah selanjutnya. Maka lahirlah, masyhurlah dengan istilah Thariqah. Sebenarnya Thariqah ini bukan hanya dari zaman Syekh Abdul Qadir. Sejak Allah sendiri sebelum Allah menciptakan kalimat ada, diadakan oleh Yang Maha Ada, tarekat sudah ada. Karena tarekat adalah kalam Allah. Kalam Allah itu qadim. Artinya bukan perkara baru. Jadi tarekat itu dari Allah sebenarnya. Cuman kan dalam hal ini diperlukan Al-Quran yang hidup yang menjelaskan. Kalau hanya Allah mengatakan, dikatakan walau istaqamu ala tariqah asqainahu ma'an ghadaqah, tentu kita tidak akan jelas. Maka dikatakan tadi Mang Andre surat ya, ayat ke itu adalah isyarat agar kita memiliki guru yang hidup supaya bisa menjelaskan dengan jelas bahwa tarekat itu ini dikir, yang dimaksud berzikirlah kamu kepada dengan sebagaimana aku telah tunjukkan. Bagaimana apa yang tunjukkannya? Itu caranya. Kalau tidak bertemu dengan guru yang hidup, kita tidak akan tahu. Orang ayat Quran yang sudah ketemu saja belum kita paham. Ya, mohon maaf nih kepada orang yang suka mengatakan tidak ada itu dari Al-Qurannya. Mohon maaf, saya perjelas. Jangankan ayat Al-Quran atau hadis yang belum ketemu nasnya, bentuk kalimatnya, yang sudah ketemu saja belum tentu paham. Makanya agar kita paham dibutuhkan Al-Quran hidup atau hadis hidup. Paham Bu? Penting punya guru yang hidup. Penting. Jadi harus. Orang, mohon maaf, jangankan kelas kita, seorang Imam Ghazali saja sebelum bertemu Syekh Al-Nazab, Syekh mursyidnya, ilmu beliau tidak ada apa-apanya. Ketika sudah bertemu Syekh mursyid, barulah dia memahami hakikat ilmu itu bagaimana. Sekelas Imam Ghazali. Imam Ghazali itu adalah mega profesor, Pak. Profesor yang ada sekarang, keilmuan nih, mohon maaf dengan tidak merendahkan para profesor nih. Bisa ada yang protes Mas Daus, ya. Dengan tidak merendahkan keilmuan yang ada pada para profesor di zaman sekarang, mohon maaf, tidak merendahkan, tidak bermaksud merendahkan. Mohon maaf, tidak akan ada yang melebihi keilmuan Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali itu gelarnya Hujjatul Islam. Bapaknya tasawuf, paham Quran, paham hadis,
paham ilmu kalam, paham ilmu fikih, tasawuf dan tauhidnya. Maka dikatakan Imam Ghazali adalah sang mega profesor. Bukan profesor lagi, mega profesor. Sekelas Imam Ghazali saja masih perlu bimbingan Syekh Mursyid. Perlu, agar tidak tersesat. Karena kalau tidak dibimbing oleh Syekh Mursyid, itu sangat-sangat mudah terpeleset ke dalam klinik, ke dalam kekufuran. Kalau tidak dibimbing oleh Syekh Mursyid. Karena menempuh perjalanan rohani bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah. Tidak cukup hanya dengan ilmu, tidak cukup. Tidak cukup dengan kita beribadah, tidak cukup. Karena dikhawatirkan nanti ada khawatir itu bisikan-bisikan yang datang dari alam gaib. Kalau tidak ada bimbingan Syekh Mursyid, nanti kita kecolongan. Ini datangnya bisikan malaikat apa bisikan jin, tidak akan paham. Banyak buktinya. Orang-orang yang dengan melakukan riyadhah, mengamalkan wirid-wirid tertentu, puasa, kholwat, ya, tetapi tidak memiliki Syekh Mursyid, pada akhirnya sesat. Maka dikatakan seorang sufi agung mengatakan, jika akan menempuh perjalanan spiritual atau menempuh perjalanan rohani tetapi tidak mendapatkan bimbingan dari Syekh Mursyid, maka dia sudah tersesat di awal langkah. Merasa diri ilmunya sudah hebat, jago beribadah, apaan bimbingan Syekh Mursyid, tidak perlu. Ilmu saya sudah banyak, saya jago riyadhah. Orang semacam ini adalah sudah sesat di awal langkah. Bahkan Abaos mengatakan ketika saya suhbah di Jakarta Garden City, ketika hari terakhir suhbah, Abah mengatakan walaupun orang itu pintar dalam ilmu kitabnya, di kepalanya bukan hanya 1000, 1.000.000 kitab di otaknya katalar, tidak punya mursyid mah tersesat. Saya bertanya, ini yang hadir berapa ratus kitab yang di kepalanya? Kenapa tertawa? Hah? Kenapa ketawa? Saya bertanya. Inilah pentingnya Syekh Mursyid, Pak. Walaupun ahli riyadhah, hafal jutaan kitab. Abang mengatakan bukan 1000, di otaknya 1.000.000 kitab hafal, tetapi tidak dibimbing oleh Syekh Mursyid. Orang ini tersesat. Kita alhamdulillah jangankan ribuan kitab, ratusan pun tidak, bahkan puluhan pun teuing, termasuk ngomong. Nama kitab saja tidak tahu, tuh benar Pak Toto. Nama kitab saja tidak tahu. Kalau saya alhamdulillah ya nama-namanya kenal lah, nama-namanya gitu. Ya. Baru namanya Pak Toto, baru namanya kenal. Kitab tasawufnya ini, karangan ini. Ya minimal namanya sudah tahu. Walaupun isinya belum dikaji semuanya, baru sebatas matanya dikaji, syarahnya belum gitu. Ya, alhamdulillah. Di sisi lain harus bersyukur, kita sudah tahu kitab ini, tetapi jangan lantas jadi bangga hanya sebatas tahu nama, isinya tidak. Orang yang sudah ngaji kitabnya pun jangan bangga kalau tidak dibimbing oleh Syekh Mursyid. Karena apa? Belum jadi tarekat.
belum jadi thariqah, walaupun yang dikajinya kitab tasawuf. Punten, belum bisa. Nih begini contohnya, kitabnya misalnya Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf juga masuk. Bahkan itu kitab yang sangat komplit. Kitab fikihnya ada juz 1, juz 2 itu fikih, juz 3 setengah, juz 3 dari pertengahan, dan juz 4 gembleng itu murni tasawuf. Juz awalnya tauhidnya sebagian, kemudian jadi ya seimbang lah tasawuf. Di dalam kitab tasawuf menjelaskan tentang ajaran-ajaran tasawuf. Tetapi kalau tidak ditorekatkan, saya ulangi, kalau tidak ditorikohkan, maka ilmu tasawufnya belum menjadi amal. Sementara yang disebut tarekat itu adalah pekerjaan. Contoh, ngaji di dalam kitab Tadwirul Qulub bab takhalli dan takhalli. Katalar misalnya sudah pernah, yang punya kitab Tadwirul Qulub ya silakan dibuka, ada bab takhalli dan takhalli. Punya kitabnya? Tidak. Alhamdulillah tidak punya. Genah ngadenge, genah maca, genah ngadenge. Genah ngadengekeun ya daripada macam-macam mah. Misalnya begini, suatu contoh, saya ambil contoh. Di dalam kitab itu ada pasal yang disebut takhalli dan tahalli. Takhalli adalah mengosongkan berbagai dosa dan akhlak-akhlak buruk, maksiat dan sebagainya dikosongkan. Tahalli adalah menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang bagus, amal-amal yang bagus. Bab takhalli dibahas, bla 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 dari A sampai Z lah dibahasnya. Tetapi tidak punya alat untuk takhalli. Bagaimana? Baru sebatas wawasan, belum menjadi amal. Saya ulangi, ada gambaran Bu? Ada gambaran? Belum, masih bingung. Kelihatan masih bingung. Di dalam kitab diajarkan takhalli. Ini mesti dipahami. Orang yang sedang belajar tasawuf mesti memahami istilah-istilah dalam ilmu tasawuf. Salah satunya takhalli. Takhalli ini mengosongkan, mengurangi dosa. Begini, dijelaskan, lupa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Karena jika kamu seperti orang yang seperti lupa, akan dilupakan oleh Allah dan akan lupa kepada dirinya sendiri. Ulaika humul fasikun. Orang-orang ini adalah disebut orang-orang fasik. Orang fasik dosa, lupa kepada Allah dosa. Tetapi kalau tidak punya alat untuk menghilangkan lupa hati kepada Allah, ayat tadi dan bab tadi hanya sebatas wawasan, belum menjadi amal, belum menjadi pekerjaan. Iya, hanya sebatas wacana, hanya sebatas wawasan. Tetapi ketika bertemu dengan Syekh Mursyid, ketika Syekh Mursyid menjelaskan nih bahwa lupa hati kepada Allah itu dosa besar, maka kamu agar hati tidak lupa, nih alatnya,
diberikanlah dzikir, ditanamkanlah satu asma Allah, nama Allah yang pertama di ruh jismani, nama Allah yang kedua dan yang ketiga di dalam ruh ruhani dan ruh sultani. Maka lupa hati kepada Allahnya menjadi hilang. Walaupun terkadang masih lupa, tetapi minimal hati kita sudah belajar mampu mengingat Allah. Berarti bab itu sudah menjadi amal, sudah menjadi pekerjaan. Nabi bersabda, asyari'atun aqwalun, at-tariqatun af'alun. Terus wa haqiqatun ahwalun wa ma'rifatun ra'sul mal. Syariat itu adalah ucapanku, thariqah adalah pekerjaanku, hakikat adalah akhlakku, ma'rifat adalah modal pokok, modal yang utama. Maka ketika kita masuk ke dalam rombongan ahli thariqah, maka upayakan ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui diamalkan, maka akan menjadi disebut benar kita adalah ahli thariqah. Contoh yang mudah, misalnya dijelaskan dalam surat keterangan, hei manusia, kamu jangan bohong, karena bohong itu bukan hanya dosa tetapi menghalangi rizki. Ini satu contoh mudah. Ketika pekerjaan bohong ini dilaksanakan, berarti baru sebatas omong, baru sebatas ucapan. Berarti walaupun kita seorang masuk ke dalam rombongan tarekat, belum masuk ke dalam ahli tarekat. Paham? Bohong tahu dosa tetapi tetap dikerjakan. Berarti kita tahu ucapan saja bahwa bohong itu adalah dosa, karena kita belum mampu mengamalkannya. Sedangkan Nabi mengatakan at-thariqah af'alun, tarekat adalah pekerjaan. Kak, saran saya, yuk kita sama-sama, karena saya juga sadar saya belum menjadi orang yang benar, tapi minimal kita punya keinginan, saya punya keinginan ingin menjadi orang benar, ingin memperbaiki diri dengan alat yang sudah diberikan oleh guru kita. Ya. Jadi bohong kita tinggalkan. Berarti ketika kita sudah tahu bahwa bohong dosa, bahkan menghalangi rezeki, ketika ditinggalkan artinya kita sudah beramal. Berarti masuklah kita ke dalam rombongan ahli tarekat. Masya Allah. Inilah yang sengaja Pak, setan ini masuk ke sana sini supaya tidak konsentrasi sebenarnya. Ya. Jadi inilah makanya ngaji tarekat itu, karena ngaji tarekat bukan hanya ngaji luar Pak. Yang paling berat nih Pak, jujur, yang paling berat bagi saya ini mudah-mudahan jadi bahan apa namanya, persamaan bagi seluruh para mubalik. Ini semua yang mubalik. Kalau sebatas menyampaikan keilmuan mudah, bagi yang sudah tahu mudah, tidak terlalu sulit. Tetapi yang paling sulit adalah mengkolaborasikan, menggabungkan antara ketika kita menyampaikan ilmu dan hati senantiasa mengingat, itu yang paling sulit. Karena
bagi orang-orang yang sudah diberikan kemampuan untuk kasyaf akan tahu, ini orang cuma ngomong nih, hatinya lupa, tahu. Maka kita, karena kita dalam mubalik thariqah, apalagi saya yang oleh guru dikatakan seorang wakil beliau harus lebih dari yang lain. Ini saya sedang belajar, makanya suka ngagram teh. Dia teh ke ngecek, cek dari cek. Saya sedang mericek apa? Mericek yang di dalam, hidup tidak, ini yang di dalamnya. Jangan-jangan saya sibuk ngomong yang di dalam lupa nanti. Mana? Tuh kan? Ya. Itu aja, Mas Daus kalau bisa diangkat aja. Ya. Inilah tantangan dakwah sebenarnya ini, Pak. Ya. Tantangan dakwah inilah. Ya. Jadi bukan dikatakan dakwah itu dikatakan